Karena nilai ibadah itu berbeda antara orang berilmu dan orang berilmu. Allah sudah jamin begitu, ya rafa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu kalau beramal derajatnya tidak sama. Allah akan tinggikan orang yang berilmu. Kira-kira begitu. Dan karena itu setiap ibadah perlu ilmu yang memadai tentang. Nah, puasa banyak sekali tata aturan yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kesempatan kali ini kita bahas dalam hadis-hadis saja, karena Al-Quran tadi saya dijelaskan di Al-Baqarah 183 sampai 187. Rincian pasal situ. Kita lihat hadis pertama, hadis dari Hafsah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kata Nabi, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak mentabiyinkan puasa sebelum fajar, maka tidak dihitung puasanya esok hari. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mentabiyinkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka puasa yang hari itu tidak dihitung. Dia wajib mengganti besok, tapi yang ini tetap juga puasa. Tapi dia juga makan, tetap puasa, tapi tidak dihitung sebagai puasa. Apa itu tabiyin? Tabiyin itu artinya berniat di malam hari. Itu tabiyin. Makanya lafaznya begitu, nawaitu sauma ghadin. Nah, sampai besok tuh, sengaja aku puasa besok. Nah, itu besok hari. Dan ada ifar di sahri Ramadan, menunaikan kewajiban Ramadan hadhihi sana, tahun ini. Nah, jadi itu ya, lillahi ta'ala karena Allah. Jadi udah mendamping dan wajib dia makan. Kalau dia tidak mentampilkan niatnya di malam hari, tak sah puasanya besok. Ya, cuma awal itu bukan niat. Niat itu ibu sadar, ingat besok puasa Ramadan. Niat. Sebenarnya bapak ibu sahur, bangun sahur itu sudah niat. Saya katakan kalau ibu tanya, aku jatuh subuh menjelang subuh itu makan. Kalau buka puasa besok, ini niat kan? Ya, kecuali kan kalau ditanya, makanya makan pagi menjelang subuh. Entah makan itu sadar. Karena niat itu akan kesadaran al-qasdu. Niat itu al-qasdu bil qalbi. Niat itu kesadaran yang ada di hati kita. Sadar juga begitu. Bapak Ibu sadar dan Ibu sadar niat. Makanya orang gila tidak dikasih pahala kalau salah, tidak dikasih pahala kalau dia puasa. Kenapa? Tidak sadar. Kesadaran itu niat, walaupun tidak dibunyikan nama ibunya. Sama dengan salat, walaupun tidak dibunyikan usahinya, tapi sudah niat. Kesadaran itu sudah niat. Ibu bapak kamu ninjuran, takana kamu ninjuru, sudah niat. Dan pula dilafazkan sengaja aku mengukulmu. Karena itu tidak niat, namanya niat itu sadar. Makanya dia beri pahala karena dia sadar. Orang kalau tidak sadar bermaksiat itu tidak ada dosa. Makanya orang lalu kalau bermaksiat, bisa jadi orang lalu kalau dia mimpi dulu, dia mohon maaf berkata-kata kotor berlalu itu, tak dikasih dosa. Kenapa? Karena dia tidak sadar, akalnya tidak ada. Nah itu wajib tiap malam niat. Niat tiap malam apa itu wajibnya. Kalau tidak berniat, tak sah. Tak sah puasanya di hari itu. Tetap puasa dan diganti di hari yang lain itu. Karena itulah ada solusi yang diberikan para ulama bagi orang yang berubah atau mungkin tidak terbangun di malam tertentu. Zaman sesu kan orang tak pakai amalan itu, listrik tak ada, dan ming tak ada, orang ngaji-ngaji di dalam dan alam sana kali pak karena
mantap itu mati sih. Mungkin tak terbangun. Dulu kan menunggu ada buku dari banyak mana. Dari buku ayat jago karena ayat itu ada buku kan dalam sama. Kalau kejadian yang begitu nanti khawatir dia tak terbangun atau lupa, maka kata para ulama berniatlah di malam pertama itu puasa 1 bulan. Boleh, Sengaja aku puasa Ramadan 1 bulan tahun ini karena nanti bu kalau misalnya Ramadan kita 1 Ramadannya tanggal 10 ya hari Ahad malam, habis tarawih puasa niat sengaja aku puasa Ramadan tahun ini ya 1 bulan. Tapi tetap niat tiap malam. Itu tidak boleh dapat niat. Tetap niat tiap malam. Itu kalau lupa atau ketidur itu kan bisa jadi orang tak kalau ada yang hampir mungkin sama orang lain itu sekali-kali ini kalau hampir ya Pak, dan di mana pada tahu aja mungkin hampir kalau satu baru Pak itu satu baru kalau belum itu udah misalkan satu baru alasan kalau terjadi itu niat yang semalam yang 1 bulan yang malam pertama itu cukup berlaku. Kalau ya lupa atau tertidur. Nah, dan niat itu Bapak Ibu ya, yang paling afdal niat itu setelah selesai makan minum tak lagi kalau niat. Karena niat itu kalau para ulama mendefinisikannya misalnya ya dalam mazhab Syafi'i apa itu niat al-qasdu bil qalbi muqtarinan bil fi'li. Niat itu sengaja di hati langsung melakukannya. Jadi itu kalau yang salat Allah itu niatnya dipasang sasaran aktif Allah sampai baru selesai niat. Itu yang paling lancar, niat yang paling afdal. Tapi yang penting niat itu qabla fajri, sebelum fajar. Yang paling afdal selesaikan makan minum baru berniat. Saya puasa karena Allah. Sengaja aku puasa Ramadan besok tahun ini karena Allah. Kalau selesai makan mulai puasa. Kalau ada niat puasa sengaja aku puasa aku nyari kurang pas. Kalau itu boleh. Kalau sengaja aku makan sahur untuk berpuasa esok hari kan boleh. Sengaja aku sahur untuk puasa Ramadan besok boleh. Tapi yang paling baru yang populer itu kan namanya sengaja aku puasa besok hari ya menunaikan waktu Ramadan. Tapi tidak di kampung saya itu kalau harus tarawih itu selalu imam kasih komando. Habis tarawih teriak nawaitu sawmatin atadari fardhi syahri Ramadan. Hari sana akan tindakan perlu pasang niat apa niat semua di mata tidak ada itu bagus Pak karena kan orang yang itu ini kan kenapa karena orang disuruh profesional ya nah ini hadis ini ditambah penjelasannya dalam hadis Aisyah, hadis riwayat Muslim. Dan pada anak-anak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la ya Rasulullah qala iza inni sha'imun. Jadi ceritanya kata Aisyah, suatu hari Nabi datang ke rumah saya. Ini Nabi sebutkan apakah waktunya pagi atau waktunya siang, tapi pokoknya setelah siang. Ya sudah siang. Maka Nabi bertanya Rasulullah Aisyah, ada tidak sesuatu makanan? Saya lapar, mungkin sekitar jam 9 atau 10 lapar itu. Ada tak makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Tidak. Karena Aisyah akan masak, kata Aisyah jarang masak. Bukan jarang masak, bukan ada kemarin masak. Nama ada kini masak, tidak ada. Beli nasi. Iya. Jadi Aisyah itu jarang. Karena kata Aisyah dikurangi kata Rasulullah. Nabi Aisyah itu waktu Aisyah itu langsing banget. Ya jarang masak. Memang ada dari masak kadang. Ini Rasulullah Nabi Aisyah
masuk jago malam. Jadi Aisyah itu paling banyak jago malam bersama Nabi itu. Paling tipis di luar Aisyah itu. Karena badannya tipis kok. Ya, ukuran badan itu lalu badan buri kalau badan tipis lalu dia kalau badan kapal berapa? Kalau badan polisi ini lama banyak kami. Biasa itu, aku itu orang buru dia orang buru. Karena orang buru itu orang buru. Ya kan orang buru itu orang tipis. Kalau orang buru itu orang buru. Orang buru kan. Yang bodoh orang buru itu sudah tambah badan. Nah Aisyah tipis makanya Aisyah tercecer. Tinggal Aisyah kan Aisyah ditangguh. Akhirnya Aisyah dulu cari cincin tadi perlu buang air, tinggal cincin itu banyak kan itu. Yakin dan dulu sampai di mana nggak tahu kan kosong dan gitu. Karena pada Aisyah itu tipis kan. Bila ibu itu hilang langsung itu kelihatan terus. Nah dari Aisyah tidak ada makanan, tidak ada masak. Apa kata Aisyah? Tidak ada ya, bahasa tidak masak. Apa kata Nabi? Inni sha'imun. Kalau begitu aku berpuasa. Atau bahasa Nabi begitu. Saya sengaja aku berpuasa. Apa maknanya itu? Puasa sunat niatnya boleh di siang hari. Puasa wajib niatnya mesti sebelum fajar. Itu ketentuannya. Jadi kalau Bapak puasa sunat, misalnya ini kebetulan hari Senin. Katakan hari Rasulullah, tapi kebetulan dari usaha dia tidak kamu makan selero pindah. Pesannya gitu. Boleh puasa sunat sampai sore deh, boleh. Sah. Ya, jadi kalau puasa sunat boleh niatkan tengah hari. Ya. Dengan catatan Bapak itu dan subuh dan makan dan minum ya. Kalau saya itu nanti sendiri dari untuk terjadi kalau dia tidak. Lagi terkira-kira pagi itu terjadi berarti. Tapi dari subuh ada makan ada minum. Tengah hari itu hari saya makan puasa senang begitu. Itu. Dan yang kedua puasa sunat dan mesti ada nama. Maka Nabi kasih nama puasanya. Ini shaim, sengaja aku berpuasa. Tahu namanya? Kalau Ramadan, itu shawaladin ada di fardhi syahr Ramadan. Ini bedanya puasa sunat dan puasa wajib. Puasa sunat tidak mesti dikasih nama. Niatnya sengaja aku puasa saja. Sunat. Yang sunat. Bukan sunat kok. Tidak. Kalau apa menjadi sengaja aku puasa sunat, tetapi sunat. Kalau wajib sengaja aku puasa Ramadan, sengaja aku puasa qada, sengaja aku puasa nazar, sengaja aku puasa kafarat, itu wajib. Tidak sah. Tapi yang sunat sengaja aku puasa, itu kata Nabi dari ini shaimun. Sengaja aku berpuasa. Berarti sunat? Lagunya saya minta ambil rasa. Enggak, sengaja aku berpuasa. Enggak lagi kenapa? Karena begini, ibadah sunat itu kenapa tidak dikasih nama? Karena boleh jadi di satu hari itu, di satu ibadah ada dua. Misal ibu biasa puasa Senin dan puasa Ahad dan dengan rajin pula puasa yang berbeda. Kebetulan Senin yang ini tanggal 13, misalnya 13 Safar, pasal Senin, maka ibu berniat sengaja puasa karena Allah, dua pahalanya. Senin masuk, yang berbeda masuk. Ya, tapi kalau sengaja puasa Senin, yang berbeda apa? Tidak perlu. Sengaja puasa Senin plus bid. Sama begini, ibu datang ke masjid habis azan subuh. Waktu tinggal 4 menit lagi sebelum hari Iqamah.
Tidak mungkin kalau sholat rakaat. Bagaimana caranya? Sengaja aku sholat 2 rakaat karena Allah, masuk tahiyatul masjid, masuk di situ fajar. Dan berubah di sana masa ada sholat fajar, kita tahiyatul masjid masuk. Karena nama Allah itu niat. Sengaja aku sholat rawatib, berarti apa? Tahiyatul masjid, berarti fajar masuk atau qabliyah? Boleh, apa boleh? Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat. Dan disebut sunat itu kalau sunat begitu. Sama aku sholat witir, sengaja aku sholat witir 3 rakaat dan disebut witir itu 3 witir itu. Sengaja aku sholat 3 rakaat witir. Dan juga disebut sengaja aku sholat witir 3 rakaat, ibu mengingat 3 rakaat atau 1 rakaat itu lah witir, tak disebut witir. Ya. Itu kenapa salat sunat tidak ada yang dikasih nama oleh Nabi, tidak ada yang dikasih nama. Coba kalau kita cari hadisnya itu ada tak yang dikasih nama salat sunat? Tidak. Rawatib tidak ada namanya dari Nabi. Para ulama yang kasih nama rakaat itu supaya mudah kita membedakannya dan mengajarkannya. Dikasih nama rawatib itu artinya yang mengikut, ya, karena dia ikut pada waktu sholat wajib maka disebut rawatib. Sholat duha ada waktu duha. Ya, sholat suruh ada waktu tahajud itu ada. Sholat tahajud karena melawan kantung dan dingin. Sholat fajar karena waktu fajar. Dan kita dikasih nama. Coba sedang sholat fajar kenapa? Nah, hari-hari kita sholat fajar 2 rakaat di waktu fajar. Ada sholat fajar lebih baik dari dia di sini itu. Tapi kalau kita kasih nama enggak silakan, tidak salah dikasih nama. Itu cuma dari hadis tadi Nabi tidak kasih nama. Dengar. Dari hadis Aisyah tadi Nabi niat puasa sunat 2 kata saja. Ini shaimun, sengaja aku berpuasa. Gitu. Ya, tapi kalau dikasih nama ya silakan. Juga tadi kalau kita baca redaksi hadis itu puasa sunat tak perlu dikasih nama. Kalau puasa wajib mesti Ramadan, qada, kafarat, nazar, mau benar-benar dasar. Itu beda yang wajib yang sudah salat. Ada usul zuhur, ada usul asar, usul di maghrib berbeda. Kalau tak sudah itu dasar, ya, itu bedanya ya ibadah sunat dan ibadah wajib. Lalu hadis berikutnya hadis dari Anas, hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur itulah keberkahan puasa. Demikian perintah Nabi, sahurlah karena dengan sahur puasa jadi barakah. Barakah itu artinya nilai besar sekali. Ini ibu punya binti 10 juta, saya punya binti 1 juta, ibu kos 1 juta, ibu kos 1 juta. Tapi yang 1 juta itu bintinya masuk septic tank saja. Kebalik. Iya, ibu yang 1 juta itu sebagian jadi makanan, sebagian sedekah sama haji, sebagian kanan yatim, sebagian orang miskin, sebagian menabung haji umrah. Berarti yang 1 juta itu keberkahan. Kenapa? Nilai kebaikan yang banyak, nominalnya sama, cuma nilai kebaikannya beda. Puasa kita sama-sama puasa, sama-sama kita punya dosa, tapi nilai kebaikannya berbeda orang sahur dan orang tidak sahur. Itu maksud barakah. Sahurlah kamu, di dalam sahur itu keberkahan puasa. Nabi menyuruhnya sahur bukan akan sahur, karena sahur tidak pasti makan. Kata Nabi, tasaharu walau bijur'atin ma, sahurlah walaupun seteguk air. Ibu kalau tanya makan dan bahasa itu pagi itu atas itu minum air putih saja seteguk itu keberkahan sudah. Walau kadang-kadang tidak pasti karena kalau seorang pun dikurangi. Delapan sudah. Nah, tapi tentu kalau akan lebih banyak lebih bagus karena lebih kuat kita lagi bisa harinya. Kayak saya
belanja dari pagi sampai sore. Kalau tak sahur dapatkan dalam banyak makan mungkin 2 kilo. Baguslah lebih banyak. Itu makanya sunnah sahur itu ada sunnahnya sahur itu. Satu sunnah sahur itu at-tawassul 'alal ayyam, berlapat-lapat dengan keluarga dan istri. Makanya ibu sahur itu siapkan menunya agar lebih memancing selera. Jadi ibu kalau sahur itu masaklah, tidak tahu makan itu, dia ada angin-angin ya. Kalau angin-angin itu tidak tahu lagi itu, karena tak kancam. Buka selera. Dan selera itu, nggak malu kalau masak itu memasak sahur itu sebanyak pahala orang puasa yang makan sahur sebanyak pahala itu sahur itu yang masak sahur. Itu kalau masak sahur itu kalau yang hendak. Bayi Yosef tapi waktu panggilan Dia dia masak agak serius di masak pagi itu. Masalah itu namanya at-tawassul yang agak bermewah-mewah dan tidak berlebihan ya. Agak spesial. Kalau pagi itu selalu kakak, ya kan, mantu-mantu. Karena lalu aku sama mereka kan nasi dingin itu buat minum kecil. Itu lagi nanti lagi market kan. Kalau menu pagi ini bukan istimewa seperti masa. Itu namanya at-tawassul. Lalu at-tayyub memakai wangi-wangian. Itu penting itu sunnah. Jadi sahur wangi. Maka ibu sudah masak tuh mandi ganti daster tuh. Dia daster terakhir ganti yang sih lagi pakai untuk kami. Iya, ibu kalau masak tidak perlu pakai beda pada ibu pada ibu itu. Amin. Aku dulu dari kami makan. Kami daripada ibu pagi itu kami atur. Sekarang kami kata saya semua kan. Jadi kalau gadget ibu nyari kan. Ibu kira bergadget subuh tuh. Bu bawa itu pakai ada di pagi masak tinggi oleh bapak dong saya pakai macam macam makan tidak juga pada ibu pagi itu terkadang dong ya aku sebenarnya kamu tidak sensor makanya dulu pagi sudah masak dulu nanti makanya itu sampai parfum jadi itu lama mana masakkan sampah tapi kurang dulu lagi apa mamanya tidak sedap itu lama sedang makan tidak sedang makan. Tapi kalau sunnahnya tertayyub untuk memakai wangi-wangian. Kalau kami subuh kan ada wangi, karena kami tidak salah. Itu kan bawang, ikan, itu kan campur ke wangi itu. Ya kan? Ya, ganti ibu saya. Itu sahur itu dalam kehidupan ingin keberkahan ibadah dan sahur itu. Dan sahur yang paling wajib itu takhir ditunda sampai menjelang subuh. Ibu bisa saja sahur jam 12, jam 1, jam sesuatu nanti cuma tahu jam 1. Benar, dulu kan tak lampu kuning atau listrik kampung. Dulu kan sudah terawih itu tak tahu. Dulu kan sudah terawih itu tak kumpul sama-sama boleh halakah baju simak tangan jadi dulu kan surau-surau kan lantai papan dan asal salah melambung lalu pertama asal salah baju begitu kalau cukuran kejadian itu sama-sama sampai jam 1 apa terus jam 1 udah akan itu sampai kalau pasal kalau tak benar subuh kita butuh berkata salah makanya memang yang paling bagus sahur itu adalah subuh sehingga digunakan habis sahur langsung ke Mesir. Itu rahasianya kenapa sahur itu dilambatkan sampai menjelang fajar supaya lebih kuat bukan nanti siangnya. Kalau jam 1 makan sahur lalu ini jatuh energi itu. Makanya dilambatkan sudah. Tapi boleh saja sahur jam 2 jam 1. Sunnah dilambatkan. Sudah dilambatkan, ditunda sampai menjelang ya azan subuh. Ustaz, mengenai imsak aku tanya dia. Oh, apa namanya? Imsak kok 10 menit sebelum azan. Itu amodanya tidak ada itu loh. Jadi yang mau kejadian yang mau sendiri lah. Boleh makan sahur. belum azan bukan Lah makan sahur. Sering ni bunyi.
Jadi apa namanya bu sama nazar buat dia sebelum nazar masih dia minum. Nah, itu yang pertanyaan bu. Jadi dia ketonyonya bu ambo minum sesudah sahur ambo minum dia. Kalau dia bersama depan besar lagi. Nah, coba pagi lo coba panjalih teh. Ya, nanti Bapak baca ya di surat Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah, kulu wasrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum al-khairul abyad minal khairil aswad minal fajr. Itu Al-Baqarah 187. Makanlah dan minumlah sampai benar-benar jelas fajar itu terlihat. Nampak. Jadi itu di kunci apa tuh? Razan. ada. Kalau sekarang kan pakai ini seperti besar, perutnya alarm, berarti azan pula fajar. Karena kata Allah, makanlah, minumlah sampai benar-benar jelas fajar itu terlihat. Berarti kalau sekarang ya pokoknya azan. Berarti kalau sudah azan, yang tidur sudah. Tapi kalau waktu buka hitam, itu batal. Maka sengaja menunggu. Yang makan silakan. Begitu azan, berarti yang di mulut buang. Nah karena itu sirine itu belum ada itu semacam lampu kuning karena kalau belum sirine apa kacang lain makan. Kesal jawab kalau punya itu kacang betul. Kalau punya itu berarti dia. Kalau sirine bunyi apa? Tapi semua. Kalau sering dia ada silakan makan. Masih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya terlambat bangun, lalu udah bunyi sirine, kalau lanjut makan kadang belum fajar, batasnya fajar. Tapi kalau sudah azan, tanggal itu tidak gitu. Sama juga mohon maaf nih, sama ini mana tahu kalau udah berbuat tidak ini mudah-mudahan itu sahur sama 5 orang, sudah sahur, azan jam 5 orang, itu pengantin baru, itu udah susu setengah jam itu, ya kan? Lanjut dong, silakan. Tapi kalau azan berarti kan, kalau azan tangguh bulan kali itu bulan. Pokoknya kalau azan stop. Tidak sampai azan lah. Karena itu bukan karena azan berarti ya jadi tangguh apa ada situ. Artinya boleh melakukan hubungan juga boleh dan mulai ya setelah sahur bisa jadi kan setengah jam cukup kan. Jadi begitu saudara. Kalau semuanya makanan itu masih dalam duit, ada azan apa kali keluar kan? Keluar. Kamu masjidnya? Ada pengganti. Dan kalau puasa Ramadan itu dibukakan secara sengaja, lalu ta'anhu wa sabat dahra, dan bisa digantikan dengan puasa 1 tahun. Kalau apa membatalkan puasa Ramadan sehari tanpa uzur, apakah sakit, apakah musafir, tidak hamil, tidak menyusui, tidak bekerja berat, tidak sakit permanen, tidak buah makan, itu yang boleh tuh. Dan alasan dia jadi kolak pagi karena Nabi tidak tergantikan walaupun setahun dia berpuasa. Setahun betul-betul. Iya, hebat puasa Ramadan. Itu waktu yang melakukan hubungan di siang hari kali 2 bulan baru turun kan? Tidak sehari. Sehari nanti sebulan nanti itu. 2 bulan betul. Itu buktinya puasa Ramadan itu bukan ibadah yang ringan, ibadah yang bernilai besar di sisi Allah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Hadis dari Sahal bin Sa'ad, hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. La yazalun nas bi khairin ma ajjalu fitr. Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi yang berpuasa
jika mereka segera berbuka. Ini kata Nabi begitu. Jadi ada lagi bonus-bonus kebaikan. Tadi satu sudah dapat kepada kasar. Sekarang ada lagi bonusnya di berbuka. Bagaimana caranya supaya bonusnya banyak? Kata Nabi, segerakan berbuka. Ya segerakan, ayo kita baca pik, segerakan kita. Kalau datang waktunya, jangan mudah. Ada juga orang kena sahabat itu supaya nanti dulu. Ya, tak boleh kalau nanti berbuka, tak boleh rugi. Ada juga dulu kawan tiga musalah masjid. Bunyi sering itu azan depan pergi buku sudah azan. Tak boleh. Minum dulu air putih, pantaukan dulu, barulah. Tidak pasti makan minum, pantaukan dulu. Iftar dulu. Saya dulu kalau mengajar di turun biasanya kalau sore itu macet, masalah lebar malam. Itu di tas saya selalu ada air minum itu. Tapi kalau azan jangan saya minum dulu, baru jalan lagi. Jangan kalau bawa kendaraan yang nanggung baru masuk, jangan campur. Bukan pikir dulu. Ya, kalau kebaikan yang banyak pada takjil segera berbuka. Dan kata Nabi di hadis dari Salman bin Amir, hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Jika kamu berbuka, mulailah berbuka dengan kurma. Bukan karena kami orang Arab, kami berbuka dengan kurma, lalu kita berkata kami orang Arab punya kurma. Tidak, ini perintah. Ini hadis kauli. Kalau hadis kauli itu general, universal. Kalau hadis fi'li mungkin bisa kasuistis. Ini kan dikatakan kurma atau yang manis? Kurma, tahan. Memang kurma dia di sini. Kurma, tahan. Kalau manis bahasa Arabnya halwa. Ini kurma. Ibu kalau nanti bapak kalau berbuka, kurma dulu, berbuka aku kolak, aku kocindu, terserah. Tapi kurma ini soal kebaikan, bukan soal aku tak sadar aku tak, aku sedang kurma, aku tak mampu, dan kami tak cium sen. Lagi kurma itu tak ada masalah, tak ada kurma itu yang orang bermasalah makan kurma. Ini sebaik-baik makan itu kurma. Ustaz, kurma itu dari Makkah tak? Dia ada kurma kan tak jarang. Ya kan bisa didatangkan, bisa didatangkan. Bisa didatangkan Dari Makkah. Saya di Bogor Mas. sama kan Makkah tak akan jauh, tapi jatuh di Makkah. Ya sama, tinggal kita pesan saja. Kalau tak aku banyak. Fakidah yakin fa'ala makin kalau tak ada kurma air putih. Fakidah kabur karena itulah yang sebaik-baik berbuka. Air putih. Kalau tak ada kurma, minum air putih dulu, baru kacindu, kolak, air deodin, tapi air putih ini sunnah, ini pahala, ini kebaikan khair. Bukan soal ini saling mudah, ini soal khair. Ini bukan soal ibadah sama orang ganti. Untuk kandang yang ketik-ketik di perempuan. Air putih dulu kalau tak ada kurma, kalau yang lain-lain. Karena kalau sebagai apa-apa, buku sendiri berteruk. Ada buku di buku itu. Rokoknya itu rumah, itu jadi bahwa dalam sejarah Nabi sunnah Nabi itu kurma cari dulu, dan bahkan makan kurma itu sunnah itu ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu sunnah itu buku itu mungkin kan ganjil lah. Ya kalau Imam Nawawi itu kalau makan buah ganjil apapun buah maka Nabi ganjil. Ya kalau kurma ganjil 7 kan ada masalah. Kalau bisa buah 7 itu apa? Sesuai buat kalau pisang tadi
Itu kan 7 lah. Itu besar gue 7 panjang aku baru itu. Tidak bahasa Cina. Memang sunnahnya begitu ganti gitu. Ini sunnahnya sini kalau kita makan korma nanti ya makan 1, kodak 3, kodak 5, kodak 7. Tuh sunnah. Kalau tak ada ahli sunnah. Itu makanya minggu nanti kita mau balik program dengan puasa. Apa soal ini soal tanah, bukan soal yang apa namanya tidak boleh sah, tidak. Ini soal khair afdaliyah. Kalau sah saja, yang penting anak sah. Ini tidak ada soal sah tak sah. Ini soal kebaikan. Kan kita ya ibadah bukan hanya soal boleh tak boleh, sah tak sah. Maka yang paling baik ibadah. Yang paling baik itu tadi. Segerakan berbuka dengan korma, makan korma yang ganjil, baru yang lain-lain. Kalau mau tambah kesudahan. Lanjut Ustaz. Ya. Dua, pendek Ustaz. Mengenai salat tarawih Ustaz. Ya. Di bulan Ramadan. Kan ada juga yang tren sekarang Ustaz. Kita ke masjid itu misalnya di masjid tertentu salat tarawihnya 1 juz 1 malam. Bagaimana Ustaz? Apakah levelnya memang lebih baik itu daripada yang lain? Begini Pak, kata Aisyah, Nabi salat malam itu harus Aisyah yang disebutkan baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi kata Aisyah, lantas an husnihinna wa tulihinna, jangan kalian bertanya tentang panjang dan lamanya Nabi berdiri, karena Allah Taala ambil 1 rakaat.